lanjutan dari yang kemarin. Ntar saya lihat dulu materinya ya. Yang di bentar ya, saya lihat dulu yang sama ya. Materinya sudah masuk ya. Sekarang kita masuk ke rangkaian penguat daya pengikut emitter atau emitter follower ya. Atau disebut juga common collector. Nah, ini ya. Pengikut emitter itu disebut juga common collector ya. Disebut common collector karena nanti ininya di kolektor semua. Bedanya dengan common emitter, kalau common emitter outputnya di kolektor, sedangkan kalau common collector atau juga pengikut emitter ya, makanya outputnya di emitter. Ini di parameter hibrid dan parameter P sinyal kecil ya, sudah kita bahas juga persis. Cuman bedanya di sini sama dengan kemarin, ini tidak ada lagi tahanan RG sebenarnya ya, karena ini berasal dari rangkaian preamp yang parameter P kita kemarin. Nah, di parameter P ini kita cuma nggak tahu tegang tidak puncaknya karena dia memang sinyal kecil ya, tidak akan kalau sinyal kecil itu tidak akan cacat. Apalagi ini common kolektor atau pengikut emitter ya, karena penguatan tegangannya lebih kecil sedikit daripada tegangan outputnya ya, lebih kecil sedikit daripada tegangan input, sehingga penguatan tegangannya sedikit di bawah 1. Ini kalau common emitter kemarin isi saturasinya ini adalah isi saturasi DC ya, isi saturasi DC adalah VCC dibagi dengan RE tambah RC, karena di sini ada RC RE ya. Sedangkan ini sama VCC, VCE cut off-nya adalah VCC garis beban DC. Nah ini kemudian beban AC-nya kalau kemarin common emitter isi saturasinya adalah ICQ VCE atau VCEQ ya, VCEQ sama VCE. VCEQ dibagi dengan RC kecil gitu ya. Itu adalah RC paralel dengan RL. Sedangkan di penguat common collector atau pengikut emitter sama ECQ ditambah dengan VCEQ dibagi RE kecil. Dimana RE kecil adalah RE paralel dengan RL. Ini bedanya. Sedangkan VCE cut off-nya sama. VCEQ ditambah dengan ICQ RE kecil. RE kecil adalah RE paralel dengan RL. Kalau kemarin kan VCEQ, ICQ, RC kecil gitu ya. Sama. Sehingga pada saat karena dia ada tambahannya ya, VCEQ naik, sehingga isi saturasinya hasil lebih besar dan akibatnya VCE cut-off-nya lebih kecil. Kalau ketemu titik, kalau dua-duanya lebih besar nanti dia tidak ada titik temunya, sehingga nanti tidak ada garis beban AC.
Nah, ini dia sedikit lebih kecil tegangan outputnya ya. Nanti kita ambil, kemudian sama ya. Ini, kemarin mana yang lebih kecil nanti ICQ atau RC dibandingkan, kalau sini RE ya, RE dibandingkan dengan PCE, mana yang lebih kecil. Sama ya, bisa adanya RE kecil, ini RE juga. Bedanya di situ aja ya. Jadi tidak ada tahanan kolektornya. Kemudian nih, tegangan puncak ke puncaknya ya. Kalau titik Q-nya geser ke bawah, berarti kemungkinan cacatnya adalah bagian atasnya, bagian bawah di sini ya. Sedangkan jika dia isinya yang lebih besar nanti, sehingga nanti dia Q-nya akan bergeser ke atas, sehingga nanti cacatnya pada bagian bawah. Bagian outputnya ya, berarti pada bagian inputnya kebalikannya karena dia ini sama ya, karena dia sefasa ya, antara input dan output itu sefasa. Ini sama, tegangan puncak ke puncaknya, maksimum peak to peak-nya kecil dari PCC. Nah, dimana nanti MP-nya itu adalah yang mana lebih kecil, PCC ataupun nanti IRC. Ya, ya, kecil. Bukan lebih besar ya, lebih besar nanti dia cacat. Kemudian sama dengan sinyal kecil ya, untuk kalau daya itu masih kurang ya, kita gandeng ya, untuk common kolektor atau input emitter, gandengnya disebut nanti rangkaian Darling Cloud. Karena nanti emitternya langsung gabung ke basis ya, tanpa melalui rangkaian lain. Ini kita ambil contoh, ini saya gabung ininya ya, biar sekaligus. Ya, kalau di aslinya mungkin kamu yang belum kamu ini kan dua soal kali ya. Saya gabung langsung 46 dengan 47-nya itu. Rangkaian common emitter atau common collector atau input emitter ya. Berapa ICQ-nya? Itu tegangan DC lagi kita cari. PCEQ juga tegangan DC ya. Kemudian RE aksen adalah pada saat AC dia, RE kecil ya. Pada saat AC kan dia paralel antara RE besar dengan RE. Kemudian arus saturasinya. Jadi IC saturasi DC dan IC saturasi AC dan tegangan cut-off DC dan AC. Sudah sekalian dapat saja jika isinya dapat ICQ-nya ya. Kemudian hitung tegangan puncak ke puncaknya. Nah, yang puncaknya kita cari ICQ-RC mana yang lebih kecil dari ICQ. Kalau sudah dapat gabung ini nanti untuk mencari ininya akan dapat langsung ya. Jawabannya saturasinya untuk saturasi akan dapat kita. Nah, ini jawabannya kita bahas pelan-pelan ya. Nah, sama dengan materi kemarin, bagi tegangan DC dulu kan kita mencari DC, berarti sini dia diputus, ini PCC-nya 12, sehingga untuk mencari VBB-nya adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali dengan PCC. Jadi 100 ohm, VBB-nya dulu ya, 100 ohm dibagi 100 ohm ditambah 50 ohm dikali dengan 12. Sehingga 100 dibagi 150 dapat sepertiga dikali 12 dapatnya 8 volt. Sehingga ICQ atau sama dengan E adalah VE dibagi dengan RE, di mana VE adalah VBB dikurangi VBE.
bisa saya tambahkan aja di sini ya, biar saya tambahkan dulu ya sebentar, biar lebih jelas ini. Sebenarnya sama dengan kemarin ya. Nah, ini ya. PBB dibagi PBE bagi RT. Nah, kalau mau ininya lagi sama ya. PBB dibagi PBE dibagi RE ditambah R1 per R2 dibagi dengan beta. Gimana ini kan? Kecil itu ya. Sehingga pengaruhnya kecil sehingga kita gunakan pendekatan ideal ya. Jadi PBB 8 volt ditambah 0,7 7,3 ya dibagi 16. Artinya 456 miliampere. Besar ya. Kemudian sama. Kemudian VCEQ langsung aja kita VCC dikurangi IC RT. Tidak ada RC-nya ya. Ya, 12 volt VCC-nya dikurangi dengan 456 miliampere dikali 16 RE. Penyerapannya 4,7 volt. Terus saya hitung dulu aja ini ya. Pastikan. Kepada salah itu.
Saya urai lagi ya, biar lebih jelas. Saya urai lagi. 12 dikurangi 456 kali 16 ohm di ampere ya, katanya 7,29, jadi 12,29 berarti dapatnya 4,7 lah kita buat. Nah, kalau tidak angka 4,614 ya belakang 7,3 volt. Ya, tahanan paralelnya AC ya, RE kecil adalah RE paralel dengan RR 16 ohm paralel dengan 16. Makanya langsung kalau sama berarti separuh ya. 16 kali 16 dibagi 16 tambah separuh. Kemudian ini karena ininya langsung ininya ya, topiknya kita ambil. Kemudian ICQ-nya sama dengan IC atau IE tadi ya. Ini dapat 456 mili. ICQ-nya nah, kita hitung ya 4,7 volt. Dapat. Ya kita cari ini sama tadi juga ya. IC saturasinya. IC saturasinya adalah ICQ 456 mili ampere ditambah VCQ dibagi RE kecil nih ya, bukan RC. Ya, ini RE kecil. Bukan RC ya. Nah. Kemudian jumlah VCQ-nya 456 mili ampere, VCQ-nya 4,7 volt dibagi dengan 8 ohm, jadi 16 paralel ya. 1,04 ampere atau 1040 ampere ya. 3 ampere deh ya, besar ya. Nanti penguat daya. Sedangkan VCE cut off-nya adalah VCEQ yang dapatnya tadi adalah 4,7 ditambah ICQ yang dapatnya 45 ampere dikali dengan RE kecil 8 ohm. 4,7 ditambah 456 ampere dikali 8,35. Nah, di sini sudah ketahuan nanti bahwa yang kecilnya mana antara ICQ RC atau nanti VCEQ. Jadi kalau 4,7 ditambah X-nya 8 berarti kan ininya itu 3,6 lah ya. VCEQ-nya ICQ-nya lebih kecil dari VCEQ, itu 4,7. Sehingga MPP-nya itu paling kecil apakah ICQ RC, RE atau VCEQ. VCEQ udah dapat 4,7 ya di atas. Hitung nih. Ceknya dapat cuman RC-nya. Nah, RC. RC-nya dapat ini. CQ RC yang belum mengatur CQ-nya dapat. CQ-nya dapat menghasilkan kali 8. Katakan 3,65. Kali sehingga
Sehingga MPP-nya kita hitung 3,65. Nah, itulah yang diambil ya. 3,65 karena PCFI-nya 4,7. Jadi sehingga MPP-nya adalah 2 kali MP berarti 2,3,65 dapat 7,3. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya, bagian kedua ya, bagian kedua yang bagian B-nya ya. Sekarang kita masuk ke penguat daya, bagian kedua, operasi kelas B. Nah, kemarin kan kelas A itu dia operasinya adalah satu siklusnya cukup satu transistor ya, jadi dari 360 derajat satu gelombang itu satu transistor, sehingga titik kerjanya dibuat di sekitar tengah garis beban AC dan DC tadi ya, ya. Sehingga kalau titiknya kecil ya tidak akan catat, titiknya besar makanya dicari puncaknya maksimum itu diperbolehkan adalah 2 kali MP, di mana MP-nya adalah mana yang lebih kecil antara VCIC atau ICI SC. Sedangkan kalau kelas B dia hanya setengah siklus ya, setengah siklus. Sehingga untuk siklus yang lainnya, makanya cacat dia kan. Tapi dia menggunakan transistor komplemennya. Sehingga itu disebut nanti rangkaiannya push-pull. Yang satu dorong, yang satu narik. Gitu ya. Jadi dua transistor yang berbeda dengan karakteristik yang sama ya, NPN dan NP. Ketika kelas A, itu biasanya menjalankan transistor di dalam satu siklus. Sedangkan kelas B-nya dia menggunakan setengah siklus, sehingga butuh 2 transistor ya. Dengan susunan nanti disebut gawat tarik atau push pull. Yang pasti dia komplemennya ya. Kalau dia sama ya pasti setengah. Ini dengan ininya yang ininya pakai trafo ya. Biasanya kebanyakan sekarang menggunakan kapasitor. Ini dia NPN untuk siklus positifnya, TNP untuk siklus negatifnya. Tidak, kalau titik kerjanya diambil di PCE cut off ya, atau garis horizontal. Jadi ya. Yang sudah kita bahas kemarin. Tapi lagi ini ya, fokusnya dulu kita yang pas A-nya kemarin. Mas B. Ini ya, bentuk gelombang. Ini kita tampilkan lagi. Kita nah, ini dia yang kelas B-nya. Jadi dia ini kalau satu transistor, ada gelombang putus. Setengah cuman kan, sehingga dia cacat tadi kan, putus. Nah, yang di bawahnya ini dia menggunakan komplemennya. Makanya ini push pull, satu dorong, satu tarik ya. Nah, ini gelombangnya. Cuman ini ada kelemahannya juga, tidak mulus seperti yang mau kita inginkan ya. Kita lanjutkan lagi yang beda.
Nah, untuk apa dibuat yang ini gitu kan? Untuk apa dibuat? Oh, kalau bisa satu transistor, kenapa harus dua? Nah, cuma nanti dia keuntungannya adalah puncaknya itu untuk satu transistor lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi karena dia hanya titik kerjanya di paling garis horizontal gitu kan, sehingga dia puncaknya bisa maksimum. Kalau satu transistor, berarti dia akan cacat. Sehingga kelemahannya juga berarti perlu dua transistor, yang satu untuk positif, yang satu untuk negatif. Ya. Jadi pada rangkaian sebelumnya, nah di sini ya, pada saat satu gelombang positif, dia terbuka on ya, nyambung, harusnya ada. Kemudian pada gelombang negatifnya, dia kan udah nol ya, udah nol. Nah, gelombang negatif ini yang kerja. Ini keduanya atau transistor keduanya yang bekerja. Sehingga dia sama seperti gelombang penuh. Tapi itu kalau idealnya, nanti ada kelemahannya juga ya. Nanti kalau ada kelemahannya kita bahas sedikit. Jadi karena tidak ada bias ya di dalam gambar 44 tadi yang di atas ya. Jadi setiap transistor akan cut off pada saat tidak ada sinyal masukan. Jadi dia pada saat transistor NPN-nya, pada saat gelombang negatifnya ya, dia akan off. Sehingga pada saat gelombang negatif, transistor PNP yang bekerja. Sinyalnya nol kan? Oh. Sehingga pada saat yang sama, dia nol akan masuk gelombang sinyal untuk transistor PNP-nya. Sehingga dia akan seperti gelombang penuh juga. Ini kelemahannya, dia akan nol pada saat berlawanan. Kemudian pada saat yang positif, yang NPN, yang PNP yang nol sinyalnya. NPN-nya yang ada sinyal. Itu sebaliknya, jadi bergantian. Pada saat gelombang positif, hanya separuh yang bekerja, yang satunya nol. Pada saat gelombang negatif, yang separuhnya tadi jadi nol, yang nolnya tadi jadi gelombang negatifnya. Sehingga dia sinyalnya akan mulus. Keuntungannya, ada dua, harus ada dua ya kerugiannya. Pertama, ya hanya dia nol pada saat separuh sinyal lainnya. Itu supaya dia penuh, itu dua transistor. Itu keuntungannya berarti dia puncaknya lebih tinggi, berarti daya yang kita hasilkan akan lebih besar. Kemudian keuntungan lainnya adalah efisiensinya, sinyal masukan ya. Efisiensi maksimum dari penguat full pasti adalah hampir 80% ya, 78% lebih. Sehingga nanti dia sering digunakan untuk tingkatan keluaran daripada pusat daya ada PM-nya, kemudian untuk penguat dayanya menggunakan daripada push pull gitu ya. Kemudian yang itu menggunakan transformator ya. Ini tidak populer, biasanya sekarang sudah digunakan kapasitor saja. Biasanya transformator tadi adalah pertama adalah kan untuk penguat juga, transformator ya. Itu kan transfer saja. Kemudian akan memblok sinyal-sinyal DC. Speaker tidak rusak. Ini kan dayanya kan besar nih. Trafo lagi kan pasti kan penguat ini ya trafonya ya. Akan sinyal. Dan memotong sinyal DC. Karena gulungan ininya lebih kecil ya, gulungan sekundernya itu lebih kecil, itu dia akan diturunkan ya. Step-down. Speaker
keuntungannya lagi ya, tidak dipergunakan. Jarang ya pakai trafo, maksudnya kapasitor. Jadi kalau kapasitor dia hanya menyalurkan ya, dan tidak ada penguat. Kalau di trafo dia bisa menguatkan atau menurunkan, atau apa step up atau step down. Jadi di operasi kelas B tersebut berarti bahwa arus kolektornya mengalir hanya 180 derajat dari siklus AC ini ya. Sehingga yang lainnya, 180 derajatnya lain gimana? Jadi dia menggunakan kapasitor yang pertama. Di titiknya berada di cut off, garis bawah ya, garis bawah. Kalau kelas A kan di tengah-tengah, antara puncak positif dan nol. Jadi dia di garis apa namanya cut off, di garis horizontal ya. Dan keuntungannya lagi dari penguang plastik tersebut adalah dia akan menguras ya, mereka harus ada sehingga efektivitasnya lebih tinggi. Ini beberapa rangkaian dorong tarik atau push pull kelas B ya dengan pengikut emitan. Ini pembagi tegangannya ya, untuk aduannya. Satu NPN, satu ini amat. Nih yang banyak digunakan sekarang kapasitor ke beban, stiker ke beban. Ini adalah input bukan dari sumber tapi adalah dari penguat sebelum. Nah di sini di inputnya ya. Nah di sini dia R2, R3 atau R1 tegangannya. Ini R4 lagi dengan R3 dengan R2, sedangkan ini R3 R2 dengan R1. Ini juga di ICQ-nya di sini dia mendekati 0. Idealnya nih, tidak ada potong. Kemudian PCQ-nya adalah PCC dibagi 2. Kalau kelas A tadi kan RT atau RC tambah RT. Dari sebuah DC-nya, karena ini tadi ini bagi 2, ini 0 ya. Ya nanti garis DC-nya nggak lurus dia. Ini sebelah AC sama. Jadi dibagi 2 RL. Atau 2 RL ini ya, untuk tadi ya. Perbedaannya garis beban kelas A, kelas B, rangkaian ekuivalen ini sama ya. Ya, sehingga nanti MPP-nya adalah sama dengan PCC. Karena PCC tidak MP lagi ya. Nah, PCC kenapa? Nah, dia satu kapasitor sendiri, tengahnya. Jadi dia puncak ininya berarti sama dengan PCC. Kalau kelas tadi kan dia tadi dia apa namanya di bawah PCC. Itu di bawah kecil daripada karena MP sendiri mana lebih besar antara lebih kecil antara ICQRT atau PCQRT. Ini analisa aslinya yang sama ya dengan besar penguatan tegangannya lebih kecil daripada ya kan di indesnya ini beta hampir sama ya beta dengan bebannya sehingga kita mengabaikan jadi ideal ya harusnya kan beta dikali RE aksen dikali dengan RL.
tidak cukup. Nah, ini benarnya nih distorsi crossover sebenarnya. Ini terjadi pergeseran ke kanan. Kenapa? Karena ada di masing-masing transistor ini harusnya kan lurus nyambung nih. Negatif, positif, positif, negatif langsung ya. Itu idealnya. Tetapi transistor bipolar dia mempunyai tegangan junction. Yang sekitar 0,7 tadi ya. Nah ini 0,7 atau minus 0,7 untuk yang ini PNP ya. Ini dia akan bergeser ke sini. Nggak mulus ya, cacat ini. Tidak mulus. Kalau kita harapkan ini langsung kan nyambung. Tapi di transistornya ada tegangan junction ya, PBE-nya, tegangan penghalang atau potential barrier-nya, penghalang di emitter. Sehingga sinyal itu tidak langsung nolnya NPN dan nolnya PNP itu persis. Jadi ada semacam delay di disebut ini distorsi crossover. Artinya kan langsung. Jika ini kalau langsung jika ini kita abaikan PBE-nya, itu tidak ada, PBE kan ada, pun dia kecil ya 0,65an lah sebenarnya, bawah 0,7 di atas 0,65. Ya. Nah, ini ya, ini kan juga cacat. Nah, nanti akan dibuat nanti titik kerjanya tidak persis di apa namanya di CEQ atau di tegangan cut off, tapi sedikit di atas, geser ya. Sehingga nanti puncaknya juga tidak persis ini tadi FTP 0,7 ya, itu kecil ya, digeser sedikit. Jadi terjadi apa namanya pemotongan ya, drifting arah setengah siklus positif dan negatif. Nah ini disebut output transistor. Karena kalau sinyal inputnya kan mulus ya output distorsi. Jika ketika clipping atau pemotongan terjadi sebagai pengantar ya, nah, disebut dengan distorsi crossover. Perpindahan di antara NPN ke PNP, crossover. Pindah tangan ya. Dari NPN ke PNP, NPN, PNP. Itu tadi ya. Sehingga untuk menghilangkan distorsi ini perlu menerapkan bias maju sedikit. Itu setiap unit emiternya berarti memiliki titik sedikit di atas cut off tadi ya. Tidak persis. Kalau idealnya kan di sini. Ya. Nah, ini dia sedikit positif untuk menghilangkan crossover tersebut. Jadi titiknya sedikit di atas cut off. Oke, panduannya ya, di mana diseti dari 1 sampai 5% dari sisi saturasi. Kita 1 sampai 5% saturasinya ini kan. Nah ini tadi kan saturasi dia. Saturasi tadi. C ya. CC dibagi 2 kali. CC 1% sampai 5%. Jika ini 12 volt, ini agak ini ya. Supaya crossover-nya tidak terjadi. Kelas B. Makanya ini kelas AB sebenarnya. Ini adalah pelemahan daripada kelas B tadi yang terjadi crossover. Gambar di atas ya. Makanya muncul kelas AB. Di atas tadi dia saja sedikit bawah sudut bentuknya sedikit lebih besar dari 180 derajat. Kita melakukan sedikit lebih ya. Ya, kelas B murni tidak ada sebenarnya.
Lalu digeser ke atas. Kita tidak ada lagi memiliki operasi kelas B. Mari kita terapkan akan terjadi sinyal operasi. Karena operasi ini kadang-kadang disebut dengan kelas AB. Disebut kelas A-nya kenapa? Nah, karena dia tidak di VCE kan, tapi hanya sedikit. Kelas B cuman ada A-nya, nah, sebenarnya ke atas. Ya, operasi ini kadang-kadang disebut sebagai operasi kelas B yang didefinisikan sebagai sudut konversi antara 180 derajat. Ini AB. Ya, tapi banyak orang menyebutkannya push-pull kelas B, operasinya adalah itu kiraan kasarnya. Kiraan tidak ada kelas B murni ya. Tapi kelas A disebut juga kelas A tidak, karena dia terlalu jauh ke bawah. Nah, huruf dayanya ini tadi disaturasi, kan? Efisiensi dibagi RL, per 2. Beberapa daya menggunakan AB. Pilihannya di sekitar apa daya pada saat tidak ada sinyal itu adalah 0. Resistor terputus AC-nya. Nah, kesamaan dengan kemarin dayanya, tapi daya output dibagi dengan daya output AC sama dengan kemarin kan, Vout kuadrat 8. Nah, di mana Vout ini kalau itu tapi dia peak to peaknya ya AC ya. Kalau kita gunakan tegangan S, berarti dia P dibagi dengan R. Dapatnya 8 kemarin kan 2 akar 2 ya. Kuadrat. Nah, dapat peak to peak ya. S berarti dia R kuadrat dibagi dengan. Kemudian daya output maksimum yang terjadi adalah MPC tadi. Kan dibagi dengan bisa juga untuk inputnya nanti kan ini kan out ini sama juga dapat yang in max-nya sama ya ini adalah Z in. Kalau untuk output adalah R beban itu berbeda ini sama kemarin. Kemudian tegangan DC-nya ini udah ada di DC ya, PCC kali dan nanti berapa efisiensinya out tadi dibagi dengan ya, ketika sebuah sinyal input masuk tadi sebagai penguat ya, berarti AC ya, sehingga disipasi daya transistor menjadi tidak lagi. Ini pada saat tadi adalah itu ya. Jadi, ini adalah pada saat belum ada input sinyal ya. Disipasi daya transistor tergantung pada berapa banyak zat AC yang maksimum adalah PD-nya adalah MPP 40 dikali FC kecil ya, AC itu berarti dia kalau di emitter itu berarti ya skor dikali dengan paralel dengan beban gitu ya, ada kuadrat dibagi dengan
Tapi tidak sampai 100% ya. Jadi uh, daya maksimum yang ketika output puncaknya dan puncaknya sekitar 63% dari tegangan puncak. Kita ambil contoh. Ada R2 yang variabel di sini ya. Ada resistor yang dapat diatur dari tanggal 14 ya. Set misalnya kondisi berapa di resistor umum dan berapa daya atau rangkaian 4 contoh 48. Ini memang lebih susah dibandingkan yang sebelumnya ya. Nah, ini MPP maksimum. Jadi adalah dengan PCC ya, 20 volt. Kalau kelas A, jadi dia adalah MP ya, di bawah MP, di bawah PCC. MP ini di bawah PCC. Ini adalah PCC atau ICC mana kecil, besar ya. Ini dia karena dia titik kerjanya key-nya itu mendekati garis atau titik ikan up atau garis vertikal gitu ya. Puncaknya bisa di maksimum. Walaupun tidak bisa 100% ya. Tadi sampai 63%. Hingga daya tadi ya, daya maksimum MPP sudah karena MPP-nya sama dengan PCC pada 20 ini kita harus kita tambahkan. Bentar, ini besaran yang belum ya. Ya biasa kan ya, kalau besaran biar kita tahu nanti kesalahan kalau ada salah masuk. Nah ini seperti di bawah. 20 volt. Ohm ya. Nah, ini ketahuan. Jadi di atasnya adalah T kuadrat, berarti kan I kuadrat R kuadrat kan? I kuadrat R kuadrat. Di bawahnya R. Sehingga I kuadrat R daya ya. Harus seperti itu ya. Enggak nanti salah. Jadi kan ini I kuadrat, I V kuadrat sama dengan I kuadrat R kuadrat kan? Sedangkan dibagi dengan R. Tinggal I kuadrat R. Nah, daya itu adalah V dikali I atau I kuadrat R. Ini adalah daya maksimumnya ya. Kemudian daya outputnya, yang mungkin daya outputnya adalah sama di atas tadi ya, MPP ini ya, bagi dengan 8 RL, 8 ohm ya, kebetulan sama nilainya ya. Bentar. RL.
Kemudian daya output maksimum, nah, MPP sama tadi MPP-nya adalah sama dengan VCC ya, 20 volt per gram bagi 8 kali 8 RL. RL-nya 8 ohm, 8864 ya, 10.000 2 kali 2 4 2 40 4.200 ya, 4.000-an ya, 4.000. Dikodat air kondat dibagi dengan air lagi. Daya maksimum yang bisa dihasilkan itu dalam watt ya, dalam watt sekarang. Kemarin kan masih miliwatt ya. Nah, ini juga berbeda, udah di atas 10 volt semua ininya ya. Kalau untuk penguat daya, nah, transistornya akan menghasilkan daya yang lebih besar. Nah, itu dia. Dan kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang efisiensinya berapa? Kemarin ya, efisiensinya tadi kan hampir 63% ya. Akan enggak itu? Jika karena yang dapat diatur yang sini itu ya R2-nya. Ini kan udah R1-nya 100 ohm, R3 100, sedangkan R2-nya kan variabel. Jadi kita atur dia ke 15 ohm. Apa efisiensinya? Ada contoh 48 ini. Nah, kita hitung lagi ya efisiensi. Nah, rumusnya kemarin ya. Nanti di tegangan DC harus dihitung. DC dihitung ya. Saya langsung ini aja ya. Itu pertama ini tadi harus bias dulu, ini harus basis sebenarnya DC ya, adalah PCC dibagi R1, R2, R3. Maka ini 15 tadi ya, yang lewat di sini yang berbasis itu adalah PCC dibagi dengan R ini kan, DC-nya dulu ya, putus. Jadi 20 volt dibagi dengan 100 ohm tambah 15 ohm ditambah 100 ohm sama dengan 93 miliampere atau 0,093 ampere. Kemudian ini VCC-nya ya, adalah VCC dibagi 2. Ya. Sedangkan ininya VCC dibagi RC ya, saturasinya. 20 volt dibagi 2. Di atas ya. VCC. Di saturasinya nih kan, VCC dibagi dengan RL. 8 ohm ya. Yang besar sebenarnya. Kan 1,2 ampere. Ya kan arus kolektor pada saat transistor, berarti ada masuknya AC ya. Pada saat gelombang dari puncak ke akselerasi, tentunya nilai rata-ratanya sama dengan DC itu kan. Average, akhirnya average ya, rata-rata. Adalah isi saturasi dibagi pi. Gelombang ya. Kalau gelombang penuh berarti 2 pi ya, 360. Jadi yang 125 tadi rata-ratanya itu setengah gelombang. Jadi 125 ampere dibagi pi dapatnya 0,39 ampere. Jika total IDC-nya adalah IDS tadi yang ini dia ditambah dengan ya, katanya dapatnya hampir setengah ampere ya, atau tepatnya 0,491.
nil ampere. Ampere. Ya, input DC-nya pada saat DC ini ya, belum ada sinyal AC, VCC dikali IDC kan. Nah, IDC-nya dapat tadi 9, maksimum terjadi pada saat belum ada sinyal. Ya, nanti daya output maksimumnya adalah PO tadi ya, FPP, 8RL ya, 6,5. Sehingga efisiensinya adalah PO dibagi PDC yang di atas tadi ya. Jadi, pada saat ini DC-nya tadi ya, kita maksimum nih 924. Ternyata dapatnya hanya 6,25. Ini belum ada sinyal. VCC sinyal aslinya belum masuk. Ya, pada sedangkan outputnya hanya dapatnya 625. Sehingga efisiensinya 63, mirip dengan tadi kan? Kan 63-an. Jadi tidak dapat kita dapatkan ini. Pada saat ada dasar transistor kan nih, bisa dasar transistor. Ya sebenarnya VCE dikali IC kan, IC. 100% sih. Itu gimana ada 100% ya. Ya. Nah, kita masuk lanjutkan lagi sedikit ya. Bentar saya ini dulu ya, yang data yang hadir ya, supaya nanti rekam. Bentar dulu. Supaya nanti terekam semua ya. Ini biar turun. Nah, udah semua ngerti ya. Lanjutkan lagi yang daya tadi ya. Kemudian pembiasaan dari penguat kelas B atau AB sebenarnya ya, tidak murni B, karena dia sedikit digeser ke atas. Seperti disebutkan sebelumnya, jadi hal ini paling sulit untuk membaca penguat kelas B atau AB. Adalah untuk menyiapkan titik-titiknya yang stabil di dekat cut-off, tetapi bukan di cut-off, sedikit di atas. Maka tidak semudah kelas A ya udah selesai. Kelas B kalau dia tidak ada titik kalau dia fat itu enak, dia tidak mempunyai tegangan junction ya, udah dia antara kanal N dan kanal P-nya langsung. Tapi kalau kelas B, dia karena transistor bipolar, dia ada tegangan junction-nya. Kita dikepotong 0,7, sekitar 0,7 lah ya. Ini gambar di bawah ini untuk beberapa cara ya untuk memiliki kelas B. Ya, sebagai tegangannya, karena dia ada dua transistor kan, yang bekerja berlawanan. Sehingga pembagi tegangannya juga ada dua transistornya ya. Cuman yang di tengah-tengahnya itu yang satu pembagi yang untuk di atasnya adalah R2-nya, sedangkan bagi yang R1-nya ya. Di tengah milik bersama ya antara NPN dan kalau ini kan miliknya transistor pertama, sedangkan yang ini satunya transistor kedua, R2-nya makanya R2-nya. Ini lebih kompleks ya dibandingkan dengan
transistor. Tapi kalau dia FET, JFET ya, JFET, itu udah nggak masalah. Karena dia tidak ada tegangan transiernya. Jadi pada saat ada arus langsung ada tegangan. Sedangkan transistor belum tentu. Harusnya tegangan sudah jalan, ke kanan kan, ke atasnya masih nol. Nah, dia bergeser tadi kan, gelombangnya sedikit. Ya, di sini transistornya harus komplemen ya. Artinya karakteristiknya sama, tetapi dia berlawanan. NPN satu. Sehingga mereka harus memiliki kurva VBE ya, yang mirip. Sama. Contohnya di sini dia transistor untuk NPN-nya 2N3904. Sedangkan PNP-nya 2N3906. Ini adalah PNP ya. Ini adalah komplemennya. Harus lihat data sheet-nya ya, yang sama. Ini apa? Mirip ya. Betanya sama, AFT-nya, HIT-nya, HRT-nya itu hampir sama. Itu tidak persis sama 100%, nggak mungkin ya. Tapi dia sangat mirip. Jadi yang pertama adalah transistor NPN, yang kedua PNP. Sehingga dia memiliki kurva VBE yang mirip. Artinya tegangan VBE-nya hampir sama. Ya. Kemudian perikatnya maksimumnya juga sama, dayanya juga sama. Ya. HIT juga sama, hampir sama ya. Kena rek juga ya. Jadi biasanya di transistor itu komplemennya hampir semua ada ya. Kalau umpamanya NPN-nya itu contohnya di atas 2N3904, PNP-nya 3906. Ya. Jadi sama. Cuma di berlawanan. Ini tujuannya kan itu tadi kan, untuk menghindari crossover tadi. Sehingga dia tidak bergeser ke kanan, langsung nyambung antara kurva positif dengan gelombang positif dengan gelombang negatif. Jadi kita letakkan titik-titiknya sedikit di atas. VBE di antara 0,6 sampai 0,7 ya. Cuma ada masalahnya selalu ya biasanya. Arus kolektor sangat sensitif terhadap perubahan. VBE-nya berubah, tentu arus IB berubah. Arus IE juga akan berubah. Ya, kolektor perubahan VBE akan mempengaruhi arus IB. IB berubah, tentu IC akan berubah. IE juga akan berubah. Di datasheet-nya menunjukkan bahwa peningkatan 60 mV berarti 0,06 ya. Itu dia akan menghasilkan 10 kali lebih banyak arus kolektor. Ya, transistor harus dapat disesuaikan ya, atau adjustable. Mendapatkan titik yang benar. Geser-geser gitu. R-nya di sini tadi, R-nya itu kan variabel ya. Nah dia sedikit ini harusnya, kenapa nanti arus kolektor itu akan menggeser ini kan titik kerja kan, menggeser titik kerja. Nah, ini yang di set. Sedangkan kalau untuk R-nya bisa resistor, adjustable dapat diatur, tetapi untuk masalah panas atau suhu, nah itu dia tidak bisa. Meskipun titik Q-nya sudah bekerja pada suhu kamar gitu ya, tapi akan berubah pada saat perubahan suhu. Ingat, arus IC itu berubah bisa juga karena pada saat perubahan suhu naik atau turun ya. Kalau resistor pasti akan naik karena dia makin panas. Ya, nanti VBE-nya menurun sekitar 2 mV per kenaikan suhu. Itu data sheet kemarin ya, yang kita bahas. Setiap penurunan 2 mV per kenaikan suhu, VBE-nya akan turun. Nah, VBE turun apa akibatnya tadi? Dia akan
arus kolektornya juga akan berubah. Turun juga arus akan turun kan. Turun, dia berarti dia akan menggeser titik VCE-nya ke kanan, gitu kan. Nah, titik kerja akan turun ke bawah. Tapi kalau dia arusnya naik, titik kerja akan geser ke atas, gitu kan. Ya, tidak boleh dia terlalu bergeser, gitu tujuannya. Ya. Nah, tidak apa akibatnya apa titik kerjanya bergeser tadi, dan nanti crossover tetap terjadi, sehingga akan cacat. Dengan jika suhu meningkat 30 derajat Celcius, kolektor akan meningkat sekitar faktor 10 gitu ya. Itu tetap adalah 60 mW. Lebih tinggi. Nah, ini titik kerjanya tidak stabil. Sehingga nanti dia dari perubahan suhu tadi, perubahan arus ya, karena akan mengurangi titiknya atau menambah titiknya nanti ya. Situasi ini arus kolektor dapat mencapai dengan meningkatkan gaya yang berlebihan. Sehingga nanti ingat gaya berlebih itu berarti arusnya ya akan menghasilkan transistor. DCE IDC tadi ya. DCE sekali IDC. Lewat itu, karena apa? Suhu akan bisa menaikkan arus. Kayaknya tadi ya. Nah, sehingga untuk mengurangi itu digunakan pendingin, ini namanya heat sink ya pendingin. Jadi dia penyalur panas. Panasnya disebar. Contohnya, misalnya kolektor arus, kolektor diam gitu ya. Mengurangi tadi. Ini pembagi, nah, ditambahkan ini dioda. Karena dioda itu juga punya tahanan dalam kan. Hitam, sama dengan 2 PBE. Dan di sini berapa arus kolektor diam dan berapa efisiensi maksimum dari pengurangan. Gunanya untuk menanggulangi tadi adalah crossover tadi ya. Nah, kita kasih contoh ini dulu satu ya, baru kita ini contohnya tadi. Jadi ada silikon biasa ya, dia 0,7. Di sini ada dua kali jati tegangan ya. Ini 0,7. Kalau satu seperti di atas tadi kan VCE dikurang VBE ya. Ini kan ada 2 VBE, jadi VCC dikurang 2 VBE dibagi dengan 2 R. Ini R-nya sama ya. 9 ya. Ya harus buat sama, karena supaya gelombang positif dan negatifnya puncaknya juga sama. Kalau dikurang 1,4 dibagi 2 kali 2,38. Ya kan isi saturasinya ini ya, sama tadi VCET dibagi dengan 10 volt dibagi 1 ampere besar ya. Ini rata-ratanya, ini sama dengan tadi kan, itu bagi separuh ya, separuh gelombang. Ampere bagi 3,4 dapatnya 3,8 ampere. Sehingga arus totalnya DC, IDC, dan total dia tambah DC rata, sehingga dapat 0,3238 ampere. Ya kan, daya input AC-nya sama dengan tadi ya. Ini bedanya di sini doang tadi ya. Sebelumnya ya. 2 PBE ya. Karena ada 2 dioda. Ini sama. DC ini dikali dengan tegangan PCC. Tegangan PCC ini adalah 20 volt. Dapat 6,7. Ini yang kemungkinan terjadi maksimalnya. Tapi pasti di bawah ini. Ya, daya output maksimum yang diperbolehkan, yang tidak dapat adalah MPP, ada dibagi dengan biasanya 20 volt ya, ada dibagi dengan 5 volt.
Jadi efisiensinya akan meningkat dari 63 dan 78. Gitu ya. 3 sampai 78. Dengan menambahkan di sininya 22. Nah, PN ini adalah arus tegangan AC yang dari rangkaian penguat sebelumnya. Tidak ada R di sini, langsung output dari penguat PM-nya menjadi input langsung. Makanya PN bukan V sumber ya, PN. Termasuk ke transistor ini, benar, tidak ada pengurangan. Real. Ini sampai situ dulu kita, ini ya materi kita untuk sekali masuk lagi kita sebenarnya nih ya, sekali masuk lagi. Langsung nanti kita masuk ke ambil materi itunya sekalian ya, materi untuk filter nanti saya kirim ya. Kita filter ini dulu, pasif dulu ya. Nah, filter agak banyak ya, karena filter itu ada pasif, ada aktif. Kemudian masing-masingnya ada low pass filter, ada high pass filter, ada nanti band pass filter. Yang aktif ataupun pasif. Masing-masingnya juga ada orde 1, nanti ada orde 2. Nah, itu ya. Ada orde lebih dari 1 gitu ya. Ini akan lebih banyak filter nanti yang akan kita. Nah, ini masih ada sedikit nanti ya. Kita lanjutkan dulu sedikit nanti, baru kita masuk ke filter. Nah, sampai di situ kita materi kita untuk minggu ini. Nanti yang minggu depan langsung ditambahkan ambil filternya ya. Kita lihat. Karena ini untuk pertemuan ini saya materi ini belum saya kirim ya ininya ya. Pertemuan 9.10. 2 kali rencana saya di sini. Tapi mudah-mudahan ini tidak sampai full nanti. Ya. Karena filter agak banyak masalahnya. Filter agak banyak jenisnya ya. Kemudian masing-masing ada aktif, ada pasif, kemudian ada jenisnya lebih dari 1, kemudian ordenya juga lebih dari 1. Itu ada orde lebih dari 1. Nah, itu cukup banyak. Di sini kita ya, kita tutup kuliah kita. Sampai ketemu lagi kita minggu depan. Nanti kalau ada yang nggak jelas nanti langsung ditanya ya. Karena hasil ujiannya nggak bagus. Kalau nak malam masih lumayan ya. Nah, ini kurang bagus ya hasil ujian kalian. Tolong kalau nggak paham ditanya. Ya, nggak paham ditanya. Nah, sekian ya. Kita tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Tolong dibaca-baca untuk mengerjakan soalnya, lihat videonya ya supaya bisa. Nah, nggak jelas juga nanti tanya, jangan didiamkan.